everyone, welcome to another series of Hot Stuff, Food for Thoughts brought to you by HOTS Education. Our topic of the day is BEPPY DORRY, Be Happy, Don't Worry. Why do we brought up this topic? It's because that the pandemic has been going on for almost 2 years now, and we heard from the students themselves, youngsters especially, that there might have been struggling with the condition where they are forced to stay at home for pretty long time, and some of them might have also lose hope while they're actually still figuring out their lives. So today we have 4 of HOTS Education brand ambassadors to talk with us how they cope with their hard times during this pandemic. There are Justin, Rizky, Sammy, and Neta. So I would like to welcome everyone. Please introduce yourself. Hi everyone, I'm Justin, a 12th grader from Jakarta. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Febriano, saya dari kelas 10 SMA 22 Bandung. Hello, my name is Sammy. I'm from Bogor. I'm in grade 10. Hai everyone, aku Netania dari Jakarta Barat dan sekarang aku lagi kelas 3 SMP. Thank you everyone for coming here today and for introducing yourself. Without further ado, let's start with the first question. What is your biggest challenge during this pandemic? And how did you feel about overcoming the challenges? It's probably the fact that I was worried we couldn't make meaningful memories during online schooling because it's practically impossible to do things that are impactful to our stories. Like, for example, when we are having our lessons offline, we could do things like school activities, and then maybe someone did something silly, and then we were like, wow, did you guys remember like 10 years ago when he did, and yeah, and then like maybe there are dramas between students, and these dramas are pretty obnoxious, but these memories are honestly very interesting. But what about online school? I honestly can't think of anything about online school that is fun other than the fact that maybe it's easier to do homework because you don't waste time in cars, maybe. Yeah. But actually, the saddest part of this is because my 8 months in grade 10 felt like 3 years of memories in high school, and that's, in my opinion, that's just sad. But I honestly didn't thought of this until like a few months ago in the start of grade 12. I was pretty worried that I couldn't make any memories, but I was also thinking like the bright memories, the advantages, which are like, of course, better grades because it's easier to do your tasks. And then it's surprisingly easier to keep contact on your old friends, because I don't know why, but when you're online schooling, it kind of makes you want to keep contact on your old friends. And that's why you will make fewer friends, but they are usually more long-lasting, kind of, yeah. But I wasn't that worried because a few months after I thought of this, we started going to school for the hybrid learning. Even though it's not the same, it was more or less better than nothing. Well, I was sad, but I mean, like, what can I do, And then all I could just make the most of the time I have left, and just hope that I can make good memories. Okay, so other than the challenges that you face at school, what about your everyday life? Do you find something is less exciting? Well, honestly, I'm pretty lucky that I enjoy going outside and being inside, because I enjoy going to concerts and then going back at home at like 1 a.m. But I also enjoy playing games until 3 a.m. for like 1 week straight. And I also enjoy like watching an hours of movies. So surprisingly, nothing changed much. It's just more like more movies, which is better because I believe that every month I could watch like 30 to 40 movies or maybe even more. And so that means like in a year, like 300 movies. But I don't know, but I feel like it's an achievement somehow. I don't know. Okay, so it's a good thing that you Hobbies. still keep your heads up, yeah? Yeah. And you still find the silver linings. Okay, thank you, Justin. Rizky? Oke, jadi ketika masa pandemi ini datang, kan untuk kehidupan kita banyak yang berubah ya, dimulai dari kebiasaan gitu. Untuk yang awalnya kita keluar rumah dan juga bisa saling bersosialisasi dengan orang-orang yang di luar gitu kan. Terus juga berpengaruh banget sih dalam kehidupan, dimana kita itu harus
harus punya pemikiran bagaimana caranya bertahan hidup ya, itu untuk yang paling pentingnya gitu, dan juga bagaimana cara menjaga untuk kesehatan secara fisik maupun emosional atau mental, dan juga ada beberapa perubahan dalam kehidupan seperti untuk sekolah ya. Kalau sekolah waktu itu kita adanya online aja gitu, belum boleh tatap muka karena waktu dulu itu memang penyebaran virusnya masih itu ya masih sangat-sangat buruk itu. Nah, dari situ aku udah berpikir gitu, kalau misalkan sekolah dari rumah terus nggak bisa ketemu temen juga kan nggak seru ya. Dan terus beberapa materi pelajaran itu memang banyak ketinggalan gitu, dimulai dari pemahaman materinya, pendapatan materi di sekolah juga berkurang karena kan kita sekarang menggunakan kurikulum revisi ya yang dipersingkat gitu. Jadi ada beberapa materi yang emang dilewat gitu. Nah, dari situ aku mulai berpikir, kalau misalkan aku gini-gini aja gitu ya dalam keadaan pandemi gini terus nggak ada perubahan gitu kan, otomatis itu bakal rugi sendiri gitu ke diri kita sendiri. Makanya kita harus ada perubahan ya di dalam hidup kita, yaitu bagaimana caranya kita bisa berjuang tanpa menyerah gitu ya. Apapun yang kita mau bisa kita hasilkan dengan usaha dan doa yang kita panjatkan gitu, Kak. Oke, berarti kendala terbesar Rizky itu adalah nggak bisa belajar dengan maksimal ya? Iya, begitu. Nah, tapi apa yang kamu rasakan gitu karena nggak bisa dapat materi yang full? Ya, apa yang saya rasakan itu kayak saya itu juga sedih dan juga takut ya, karena kan emang sebetulnya dulunya itu kan untuk sistem pendidikan Indonesia memang tertinggal jauh gitu, apalagi di masa pandemi seperti ini. Teman-teman juga banyak yang malas gitu ya untuk belajar gitu, apalagi mereka itu kayak tidak punya motivasi hidup atau semangat gitu untuk melanjutkan pendidikan gitu kan. Banyak sekarang juga yang putus sekolah karena tidak mampu untuk membiayainya gitu, Kak. Nah, jadi sedih aja sih dilihat dari kondisi kayak gini gitu, apalagi khususnya di bidang pendidikan gitu. Oke, thank you Rizky. Jadi sebenarnya challenging-nya itu ya malah jadi makin nggak termotivasi ya murid-muridnya ya? Iya, betul. Oke. Lebih banyak kemalas gitu, Kak. Malas ya, bener sih. Untung kalau Justin tapi masih semangat ya, masih bisa sambil nonton ya. Belajarnya tapi masih lancar Justin. Belajar sambil nonton. Belajarnya sambil nonton, oke. Ya ini emang paling unik. Oke, kalau gitu kita lanjutin ke Sammy dulu. For me, I feel like during this pandemic, there has been a lot of things going on. For example, economical issues and a deteriorating mental health, because we tend to not have our normal social life where we can talk with our friends like usual at school. And I feel like although we have online school and our own homes where we can feel comfort, where we feel safe, without our usual social life with our friends, we tend to feel more down, like we don't know what motivates us. Some of us goes to school to meet our friends, and I think that's what makes people enjoy their school life. No, because it's online, we can't really feel the enjoyment of school. We're just stressed with a lot of homeworks. Do you get more assignments now rather than before the pandemic? Yeah, I think so. I think it's because if it's offline, the teachers can ask us if we have a lot of homeworks, and the teachers can communicate easily with the other teachers about the homeworks they have given to us. But now, if it's online, it might be hard to communicate easily. Yes, that's true. But are you struggling with it currently? Currently, not really, but if there are a lot of assignments, yes. Okay. Thank you, Sammy. Neta, what about you? Oke, pas awal mula pandemi itu kan kayak dikasih tahu kan libur 2 minggu. Nah, at that time, I was so happy, kayak jarang-jarang nih liburnya panjang nih 2 minggu. Soalnya kalau libur sekolah aja paling lama kan 3 minggu. Seiring berjalannya waktu, beberapa bulan pertama itu, I was still keeping in touch with my friends, kayak masih sering ngobrol, masih sering teleponan bareng gitu, masih aktif organisasi dan juga ekstrakurikuler juga gitu. Pengen naik ke kelas 8, itu tuh aku udah nggak mau jadi OSIS lagi, karena udah kepikiran kayak, udah takut nih, udah nggak bisa nyimbangin antara akademik sama non-akademik atau organisasi gitu tuh. Nah, habis itu, aku juga udah nggak keep up with my friends, sama cuman ngobrol sama teman-teman online doang, itu cuma 2 orang doang gitu.
Nah, abis itu aku tuh udah benar-benar udah mulai gak produktif, kayak bangunnya itu jam 9, padahal PJJ, pembelajaran jarak jauh tuh mulainya jam 8 gitu, jadi udah kayak gak peduli gitu. Ada suatu ketika di mana aku kayak mikirin gitu, can I survive? Padahal masih SMP, tapi kayak udah sampai SMA, sampai kuliah, bahkan sampai kerja gitu. Kenapa kamu mikir sampai can you survive gitu? Karena mungkin aku itu nonton video-video orang yang sukses gitu, dan lama-lama kayak insecure gitu, bisa nggak ya kayak mereka. Di situ udah mulai bener-bener ngerasa nggak ada teman, kayak bener-bener totalitas nggak ada teman, nggak ada orang yang bisa komunikasi dengan gitu. Di situ aku jenuh sama tugas yang numpuk, dan juga ekstrakurikuler gitu, tugas-tugasnya udah banyak banget gitu. Nah, di situ tuh mulai bosen dan pikir bahwa udah deh, nggak bisa sosialisasi lagi sama orang lain. Fokus aja sama pelajaran. Tapi pelajarannya aja juga nurun nilainya gara-gara kebanyakan pikiran gitu. Di situ kan pikiran aku kan udah bener-bener negatif. Tapi aku baru banget sadar 2 hari yang lalu, itu aku kan sekarang ini lagi ngurus buat acara Natal dari sekolah gitu. Aku ketuanya gitu kan. 2 hari yang lalu itu latihan tuh buat acaranya, susunannya gimana. Nah, aku tuh yang pikirannya pertama bakal, udah deh, ini pasti cuma profesional doang, nggak ada yang seru-seruan. Tapi ternyata itu bener-bener seru gitu loh, aku bener-bener bisa friendly kayak dulu lagi. Itu aku bener-bener sadar kalau kayak, aku bukan yang apa aku pikirkan gitu loh. Menurut kamu sosial media juga pengaruh nggak? Pengaruh banget, pengaruh banget. Itu pun aku juga masalah-masalah kepikiran itu semuanya datang pasti dari sosial media, gara-gara banyak sosial media. Oke. Terus dengan masalah kalian masing-masing, the one that you're struggling with, how do you guys cope with it? How do you keep your motivation up? Kan aku suka konser, jadi aku pasti bakal ikut konser banyak. Mungkin aku sebelumnya bakal kayak kan Sweet Seventeen temen gitu kan, itu kan di sana tuh bener-bener barely ada yang ngerayain. Jadi cara aku pikir itu tuh gara-gara lagi corona gini, tapi aku lihat corona tuh lagi pandemi homeschooling, itu buat aku ngebelajar tuh lebih gampang. Nah, jadi itu aku pikirnya tuh mending sekarang fokus siapin kuliah, terus habis itu baru ntaran pas kuliah seneng-seneng lagi. Tapi ya tentunya nggak seseneng-seneng kayak gitu. Maksud aku kayak intinya bisa balik lagi gitu. Kan intinya kan pas nanti udah masuk kuliah kan itu anggap kayak satu milestone gitu. Terus tuh nanti bisa have fun, gas-gas gitu. Seru banget. Cara pikirnya itu juga berarti kalau misalkan nggak bisa mau keluar, ya itu kan ya kalau sedih terus kan kayak mau gimana gitu kan. Ya kalau sedih kan nggak bakal ngubah. Jadi aku lakuin pengusaha itu palingan ya gimana ya, kayak SDN orang loh gitu. Kayak mesti bisa kalau ngomong sama orang nggak kenal, langsung aja ajak ngobrol gitu, nggak usah malu-malu. Karena itu secara umum orang itu mau ngobrol. Ya tapi kalau misalnya orang nggak mau ngobrol, jangan dipaksa. Tapi maksudnya tuh cari kesempatan untuk coba ngobrol sama orang lain gitu. Tapi jangan paksa. Pernah nggak maksa orang ngobrol? Enggak lah ya, habis kalau aku jujur, aku nggak suka orang yang nggak maksa aku ngomong. Jadi aku ke orang juga nggak boleh maksa. Tapi itu jarang banget sih ketemu orang yang nggak mau ngomong. Secara umum, apalagi corona gitu, biasanya kayak lonely gitu. Jadi mereka mau ngomong. Betul. Jadi biasa pasti bisa. Between Neta sama Justin tuh agak mirip ya. Cuma Neta mungkin lebih malu kalau ngobrol sama orang baru ya. Awalnya sih, kalau misalnya takut awkward aja gitu loh. Tapi kamu juga enjoy sebenarnya ya? Iya, aku sebenarnya ngobrol. Satu tips lagi, kalau misalnya nggak awkward, itu kayak langsung ngomong your personal stuff gitu loh, ngerti gak sih? Tapi ada batas ya. Gitu. Tapi benar sih, at this time itu udah nggak perlu minder-minder lagi, nggak perlu gengsi, because we all know that everyone would like to socialize, right? Oke, kalau Rizky, how do you cope with your problems? Jadi yang pertama, karena kan sekarang tuh di masa pandemi ya segalanya kesulitan, kita itu udah merasa down, kelelahan secara fisik dan mental. Nah, bagaimana kita itu overcome-nya ya, yaitu bagaimana cara kita untuk bisa membangkitkan diri kita lagi dari yang awalnya itu kita down. Yang pertama itu kalian harus cari hobi baru sih, kebiasaan baru yang bisa kalian lakukan dan kalian itu menyukai kebiasaan baru itu gitu. Misalkan kayak hobi baru gitu ya. Nah, karena kan aku mikir kalau misalkan ketinggalan terus banyak pelajaran, aku tuh takutnya di masa depan gimana gitu ya, karena kan emang banyaknya ketinggalan banget gitu materi-materi sekolah. Nah, dari situ kan aku nemuin hobi baru ya, hobinya belajar gitu, belajar tentang ilmu sains sih kalau sekarang. Nah, dari mana
untuk setiap pelajaran itu aku pelajarinya itu bukan dari dasar, tapi pelajari dari apa yang bikin aku penasaran dan apa yang bikin aku suka untuk mempelajarinya, karena itu materinya seru dan apa ya, bisa membuat aku termotivasi dari situ. Nah, selain itu juga aku termotivasi biar bisa ngebantuin teman-teman juga, dari mana mereka itu bisa mendapatkan ilmu-ilmu juga gitu kan, karena kan kasihan juga ya kalau misalkan lihat mereka yang ketinggalan pelajaran juga, sama-sama nggak paham materinya. Nah dari situ ya aku coba bantu gitu, apa sih kesulitan mereka di dalam pelajarannya gitu kan, biar bisa sharing-sharing bareng aja kayak gitu. Oke, thank you Rizky. Nah, hobi barunya mempelajari ilmu sains. Berarti hobi lama apa dong? Hobi lama itu aku awalnya perkebunan, jadi lebih suka ke tanaman, ke alam, ke gitu. hewan, ekosistem kayak gitu sih. Sainsnya apa sekarang yang di Kalau sains lebih ke chemistry sih. chemistry? Oh, berarti Iya. memang sebelumnya kamu lebih tertariknya biologi, jadi sekarang Betul. Awalnya itu untuk pelajaran biologi dulu, baru ke kimia, baru ke fisika gitu. Oke, interesting. Memang kamu ke depannya cita-citanya mau jadi apa? Kalau aku pengennya itu ya jadi peneliti atau nggak pengajar paling, yang aku suka aja. Oke, good luck. Semoga tercapai cita-citanya Rizky. Oke, now Semi. For me, kalau with a lot of assignments, I usually just mikir, walaupun ada banyak, kita kerjanya satu-satu, jadi kelihatannya nggak terlalu banyak. Karena kalau kita mikir ada banyak assignments, kita mikirnya jadi kayak banyak banget, jadi malas gitu kan. So I tend to think that let's just finish one, focus on one first, and then when it's done, we can go to another one. That helps me a lot in finishing my assignments before the due date. And I have ever been demotivated. I don't know if it's for once only, but I think there are a lot of times where I feel like I'm not motivated. Kalau ini, itu tipe orang yang kalau udah mulai harus sampai selesai. Jadi I usually take one activity and then I will try my best to finish that activity with my best efforts. So that's what makes me keep motivated during this pandemic. Okay, but we do know that some things easier said than done, right? I mean, it's very good that it's easy for you to start something and then you want to finish it. But what can you say to other students yang mungkin mereka sekali dimotivate itu mereka susah gitu. Nah, gimana sih cara kamu nge-divide those tasks and apa yang ada di mindset kamu supaya gimana caranya mulai melakukan sesuatu sampai selesai gitu? Ada nggak sih tips and tricks dari kamu personally untuk students yang struggling di ranah situ mungkin? For me personally, I feel like if I stop right now, I would regret it because I didn't finish it. And if I finish it, I would get a better result because when we try our best, the result won't betray us. Even though if you, in quote, fail, you will gain the knowledge. Okay. Nah, kalau in finishing one task gitu, do you like target yourself within berapa hour atau berapa minutes? I just usually target before my bedtime, so I can finish it by this day. What if you already set 3 tasks to do that day and then it's not finished? If I don't reach my goal, I would be okay with it because I deserve my rest too. And by resting, I will be able to do better the next day. I feel like everything will be worth it, so hang in there. Okay. Thank you, Sammy. What about Neta? Oke, jadi kan semua akar permasalahan aku tuh yang banyak pikiran itu kan gara-gara algoritma sosial media. Aku nonton video yang harusnya motivasi, isinya orang-orang sukses yang kayak motivate harusnya gitu, malah aku jadi insecure. Tapi dari perkataan orang-orang lain yang kayak racism towards Asian, harusnya bikin aku down, itu malah bikin aku motivated gitu. Soalnya aku pernah ini ketemu satu orang online, and at first kayak kita itu ngobrol kayak baik-baik aja, tapi lama-lama kayak ketahuan nih dia itu rasis nih, apalagi ke Asian itu kayak bilang kayak Asian this, Asian blah 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 gitu. Selain itu juga banyak juga video-video di misalnya kayak di YouTube gitu atau di Instagram gitu ya, yang benar-benar muncul di beranda dan kayak ayo nonton kami. Terus aku benar-benar kayak ngikutin, aku tonton, dan itu yang hasilnya kayak kepikiran banyak. Is that like toxic positivity? Something like that? Yeah. Okay. Nah, jadi dulu itu aku kayak, oh
algoritmanya tuh yang ngontrol aku, bukan aku yang ngontrol. Di situ tuh aku udah mulai sadar gitu loh. Nah, jadi aku udah berusaha kayak ngurang-ngurangin kayak toxic post juga kayak gitu. Dan kalau lihat di real Instagram aku kan juga kan aku buat kayak my best friends or like my close friends throughout the years kan. Nah, itu tuh kelihatan banget kalau aku dari grade 7 ke grade 8 itu beda jauh. Nggak ada temen yang di grade 7 jadi temen dekat aku di grade 8. Semuanya pada ngilang. Nah, itu tuh aku kayak selama pandemi itu aku nyadar, Kak. Kayak, oh, they're toxic, gitu. Jadi aku kayak ngurang-ngurangin kayak gitu juga. Dan aku juga mulai teratur buat jadwal gitu. Jadi aku hari ini harus ngapain aja. Emang itu kayak agak toxic juga sih buat diri aku sendiri. Soalnya aku kayak push myself too hard. Tapi itu kayak menurut aku juga worth it banget. Apalagi buat aku yang orangnya pada dasarnya emang males gitu loh. Sama ada satu kalimat juga yang kayak ada gitu. Caranya kita memotivasi itu gimana? Kayak sebagaimana kita mau hal itu terjadi. Kayak how bad do you want it? Ya, berarti tapi pushing yourself juga nggak toxic kali. Because as long as you're not looking down at yourself. Yeah. Maybe because it's also because I'm ambitious also. So keep it up. Nggak apa-apa. Nggak mungkin kita juga expect orang lain yang nge-push diri kita kan. Take a look at this other friends kan. Masing-masing punya caranya sendiri untuk cope up. But then itu balik lagi, itu dari mindset kita makanya kan. The way we think about ourselves. I do hope kayak each of us youngsters bisa saling menyemangati satu sama lain lah. But then it's also have to come from us. Mau maju atau enggak. Menurut aku tuh kalau push yourself too hard itu semacam kayak pemikiran orang biasa. Kan IG banget itu, don't push yourself too hard. Terus tuh menurut aku itu tuh kayak toxic banget loh, kayak berusaha keras itu sama sehari. Masa langsung dibilang itu nggak bagus? Menurut aku tuh kayak kalau misalkan nge-push yourself hard for like a few months itu santai aja gitu. Tapi di IG itu tuh mungkin maksud orang tuh push yourself too hard itu tuh bukan push yourself hard beberapa hari terus not healthy, mesti diubah pemikiran tuh push yourself too hard tuh nggak apa-apa gitu. Sometimes kebanyakan quote-quote gitu juga ya di Instagram itu nggak berarti semuanya betul gitu loh. Maksudnya kayak there's a lot of things people can share in the Instagram, social media. Mungkin ada beberapa orang yang memang nggak bisa di-push too hard. Karena ketika mereka di-push too hard, itu mereka get stressed. Sometimes same things happen to one person, itu bisa beda-beda efeknya gitu. Jadi ada benernya juga, Justin, jangan terlalu limit yourself. Kalau emang bisa push yourself, push aja gitu kan. Tapi emang beberapa mungkin ada yang kalau terlalu di-push, justru mereka malah jatuhnya jadi kena mental gitu. Nah itu juga, maksud aku tuh kayak beberapa orang tuh menurut aku bisa aja dia harusnya bisa nge-push lebih. Tapi gara-gara dia pikir nge-push hard itu terus itu masa sedih sebentar itu bad take, jadi mereka tuh akhirnya malah nggak coba. Jadi sebenarnya dia bisa lebih limit, dia malah secara nggak sadar ngelimit diri sendiri ya gitu. Gara-gara semua orang bilang jangan kecapean. Tapi emang iya kalau misalkan emang udah parah banget, ya jangan paksa lagi. Tapi maksudnya kalau misalkan menurut kamu masih bisa, ya gas terus, jangan pikirin orang lain gitu. Jangan pikirin quote gitu. Iya. Aku setuju sih. Kebanyakan juga kan kayak motivation di Instagram atau di social media itu kan kayak malah bener-bener belokin orang. Apalagi kalau orang yang gak ngerti konteksnya. Mungkin karena kebanyakan orang take things too literally kali ya, tanpa mungkin memproses. Kalau menurut aku juga sama sih. Kalau aku ada kayak this quote yang go at your own pace. Different people has different mechanisms. Mereka jalannya mau secepat apa, mau istirahat dulu atau gimana. Dan itu mereka harus tahu diri sendiri juga, kayak limitnya seberapa. Jadi mereka bisa dapat success, tapi with their own pace, which is healthy for themselves. Yes, true. Kalau Rizky gimana? Kamu tadi bilang, beberapa teman kamu ada yang kehilangan motivasi, terus jadi malas belajar. Kalau kayak gitu, kamu kira-kira dukung teman kamu gimana? Jadi pertama-tama kalau misalkan kayak gitu kan harus tahu dulu ya penyebabnya mengapa mereka itu bisa down gitu untuk mental dan emosionalnya gitu. Nah, kalau dari aku ya harus disemangatin sih, harus dimotivasi lagi gitu bahwa dia itu memiliki potensi ya di dalam dirinya yang harus dikembangkan, dan juga apapun yang kalian mau, kalian tuh harus memperjuangkannya dengan cara apa? Usaha dan doa. Jadi kita itu bisa membuktikan nih bahwa kalau Indonesia itu melahirkan murid-murid yang memiliki bakat berdasarkan kemampuannya masing-masing gitu. Nah, kita juga bisa membuktikan nih ke dunia luar bahwa Indonesia itu akan
melahirkan ilmuwan-ilmuwan baru dari dihasilkannya murid-murid yang senantiasa berusaha. Oke, berarti emang kamu be there for them aja ya. Oke, one last question ya, and one last message from each one of you to other students or young people out there who are also struggling maybe the same thing as you are during the pandemic. Probably to those yang masih di masa SMA 2 tahun, 3 tahun. Nah, itu masih enak. Itu kan kayak jangan takut, jangan jadi pesimis kalau misalnya kayak nggak sengaja kalian buat kesalahan gitu. Karena itu tuh lebih ke memori gitu loh, sama melakukan sesuatu yang memalukan banget di depan satu angkatan. Itu mungkin kalau misalkan masih offline, mungkin aku udah nggak tahu kayak itu berapa kali. Kamu tipe orangnya YOLO ya kayaknya ya? Nggak YOLO juga sih, itu pasti lebih ke kesalahan teknis itu. Jadi pas itu aku lagi ngeband gitu ya, terus habis itu kayak salah koordinasi lah. Terus abis itu aku jadi di atas panggung, terus diem doang. Jadi maksud kamu tuh embrace the memories aja gitu ya? Iya, lihat hal yang memalukan itu tuh ya nggak apa-apa, kayak merasa aduh malu banget, tapi kayak kalau misalkan nanti nggak buat kemaluan, jangan ngebikin kalian less confident, tapi justru bikin malu-malu diri sendiri gitu sebanyak mungkin, terus supaya itu bisa jadi memori yang berharga buat masa depan. It seems like memory is very crucial to you, but it is sih emang like social life di story itu juga termasuk. yeah, you would want to look back when you're old and remember all the maybe stupid things that you did ya during school. Jangan gara-gara satu hal terus jadi ya nggak confident, terus jadi ya kayak menderita di SMA gitu. Intinya memori saya important dah. Oke, thank you Justin. Rizky, gimana? Ya, kalau untuk pesan dari aku sih, bagi kalian ya para murid-murid Indonesia, jangan pantang menyerah, jangan juga mudah lost confidence gitu ya, harus percaya diri bahwa kalian itu bisa buktikan potensi yang telah diberikan kepada kalian itu, kalian harus kembangkannya gitu. Nggak apa-apa kalau misalkan kalian gagal itu, justru dari kegagalan itu kita bisa memperbaikinya dan semakin mengembangkannya gitu ya, untuk siapa tahu kita itu bisa menemui bakat-bakat kita yang baru gitu, dan juga bisa memanfaatkannya dan bisa memberikan suatu manfaat ke orang-orang yang banyak gitu. Oke, thank you Rizky. Sami. Kalau aku, I hope people will be able to start finding their comfort zones and bisa menyelesaikan masalah-masalahnya at their own pace. Thank you Sami, very short but very strong message. Neta. Kalau aku sih jangan nyerah aja. Kalau di tengah jalan kayak ketakutan itu lebih membunuh future lebih banyak daripada kegagalan gitu. Betul. Thank you, Neta. Okay, I guess that's all for our talk today. Jujur, kedengarannya simple, but everyone give insightful information. Message is very strong. I can really feel it. And it's been a very fun talk with you guys. So thank you so much again for making the time to come today and talk with each other. Semoga whatever the problem that you guys are still struggling right now, itu bisa cepat dilewatkan. Bukan cepat dilewatkan sih, tapi lebih dinikmati kali ya mungkin, karena yang namanya hidup nggak mungkin tanpa masalah. Yes, okay guys. So do keep your head up and your hopes up and keep motivating other people, especially your friends, people around you, especially sekarang online juga, we can spread positivity faster than during offline. So, okay, thank you again, everyone, for coming, and thank you so much also for everyone who's been watching Hot Talk for today. Do follow our Instagram at @hots_education for more information similar to this one, and do subscribe our YouTube channel to also watch other videos of Hot Talk and the new ones that gonna come. Okay, bye-bye, everyone. Bye-bye, thank you. Thank you.